Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kurniati. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Megareski Makassar, tepatnya pada Fakultas Farmasi. Pada video kedua saya kali ini, saya akan membahas tentang obat dan penggolongannya untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi dengan dosen pengampu adalah Bapak Apoteker Safarudin MSc. Namun sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang menonton video saya kali ini, agar memberi dukungan dengan menekan tombol like, share, and subscribe. Baiklah teman-teman, kita akan masuk dalam pembahasan obat dan penggolongannya. Obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Penggolongan obat berdasarkan undang-undang ada 5, yaitu pertama obat bebas, kedua obat bebas terbatas, ketiga obat keras, keempat obat psikotropika, dan kelima adalah obat narkotika. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat yang cara memperolehnya tidak harus dengan menggunakan resep dokter. Obat bebas ini ditandai dengan logo lingkaran hijau bergaris tepi berwarna hitam. Penggolongan obat bebas dapat diperoleh di apotek, toko obat, dan juga dapat diperoleh pada pedagang eceran. Contohnya adalah paracetamol tablet, paracetamol sirup, vitamin C, dan multivitamin dan mineral. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya merupakan obat keras, namun masih boleh diberikan dengan bebas tanpa menggunakan resep dokter, tetapi harus disertai dengan tanda peringatan, sehingga dalam penggunaannya harus memperhatikan informasi obat yang tertera pada kemasan. Obat bebas terbatas ini ditandai dengan logo lingkaran biru bergaris tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas merupakan obat yang sebelumnya termasuk dalam golongan obat daftar W atau warning, artinya waspada atau peringatan. Tandaan pada obat bebas terbatas. Nah, tanda peringatan yang ditaruh pada kemasan obat bebas terbatas ada 6. Yang pertama, P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Yang kedua, P nomor 2, awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Yang ketiga, P nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar dari badan. Yang keempat, P nomor 4, awas obat keras, hanya untuk dibakar. Yang kelima, P nomor 5, awas obat keras, tidak boleh ditelan. Dan yang keenam, P nomor 6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Yang ketiga adalah obat keras. Obat keras adalah semua obat yang berkhasiat keras yang hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter. Obat keras ini ditandai dengan logo lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh tepi garis hitam. Obat keras juga termasuk dalam obat daftar G atau Gevaerlijk, yaitu obat berbahaya. Contohnya adalah amoxicillin, captopril, ambroxol, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah obat psikotropika.
Obat psikotropika adalah obat yang mempengaruhi proses mental seseorang, merangsang atau menenangkan, mengubahkan perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang. Obat psikotropika ini memiliki logo yang sama dengan obat keras, yaitu lingkaran merah bergaris tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Nah, obat psikotropika ini hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter. Contohnya yaitu diazepam, luminal, lorazepam, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah obat narkotika. Obat narkotika adalah merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan yang sangat merugikan masyarakat dan individu jika digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan oleh dokter. Obat ini hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter, dan resepnya tidak dapat diulang kembali dan harus menggunakan resep baru dari dokter. Contohnya, candu atau opium, morfin, petidin, metadon, dan kodein. Obat narkotika ditandai dengan logo lingkaran merah dengan tanda plus di dalam lingkaran tersebut. Nah teman-teman, demikianlah penggolongan obat yang sudah kita ketahui bersama. Bagi teman-teman yang sedang mengkonsumsi dan menggunakan obat-obatan, agar menggunakan sesuai dengan dosis dan aturan yang benar. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.